Assalamualaikum para aset Reddington. Kali ini kita sudah di chapter 14 atau season 1 episode 15. Dimana di episode sebelumnya Tom yang kesal karena Kin selalu sibuk dengan pekerjaannya memutuskan untuk pergi ke acara konferensi guru di Orlando itu sendirian. Lucy atau Julian Parker ada di konferensi itu juga, dimana Lucy ini disewa oleh seseorang dan subjeknya adalah Tom. Dan di scene akhir di episode sebelumnya, Cooper mendapatkan kunjungan dari agen spesial Gary Martin dari DC, di mana Gary ini menyuruh Cooper untuk menghentikan penyelidikan terhadap hilangnya Diana Fowler. Karena Alan Fitz tak ingin Cooper mengetahui bahwa Diana Fowler adalah salah satu anggota organisasi kabar. Seperti biasa, perhatikan videonya dan fokus dengarkan cerita saya. Cerita dimulai di mana ada seorang pria berjanggut berambut panjang mengenakan setelan yang tidak pas, berjalan di sepanjang jalan pedesaan Pennsylvania dalam keadaan linglung. Ketika dia didekati oleh pengendara yang lewat, dia menjatuhkan kantong kertas yang dibawanya, dan sang pengendara menemukan bahwa itu berisi dokumen identitasnya yang mengungkapkan bahwa pria itu adalah Mark Hastings, seorang asisten pengacara Amerika. Assistant U.S. Attorney? Saat di rumah sakit, terungkap bahwa Hastings mengalami trauma emosional yang sangat parah dan ternyata Hastings sudah hilang 12 tahun yang lalu. Where have you been? It's been 12 years. Di sisi lain, Reddington bertemu dengan seseorang yang dikenal sebagai Cowboy, di mana Cowboy ini adalah pemburu hadiah yang berspesialisasi dalam skip tracing di luar hukum. She's alive. She's calling herself Jolene Parker. Di sini Reddington meminta Cowboy untuk menyelidiki Lucy Brooke yang sekarang menggunakan nama Jolene Parker. Reddington memberitahu Cowboy bahwa dia tidak ingin Lucy ditemukan, karena Reddington tahu di mana Lucy sekarang berada. Tapi Reddington ingin tahu apa yang telah dilakukan Lucy selama 6 bulan terakhir, karena Lucy memalsukan kematiannya untuk menghindari Reddington. Tapi sekarang dia sudah kembali. I'll find the girl. I don't want you to find her. I know where she is. I want you to tell me where she's been. Di sisi Lucy dan Tom yang sedang menghadiri acara konferensi guru di Orlando, Tom yang masih kesal kepada Kin mengabaikan telepon Kin. Kemudian scene berpindah di mana Reddington memperlihatkan surat kabar kembalinya pengacara Mark Hastings yang telah hilang selama 12 tahun. Di sini Reddington mengungkapkan kepada Kin 12 tahun yang lalu Hastings mendakwa kepala kartel Reynoso. Seminggu kemudian, setelah dakwaannya itu Hastings menghilang, di mana saat itu para biro menganggap itu adalah pembunuhan balas dendam. Tapi 2 hari yang lalu, Hastings ditemukan berkeliaran di sebuah jalan Pennsylvania dan tidak ada yang tahu di mana dia selama ini berada. Dan Hastings saat ini juga mengalami trauma yang membuatnya tidak bisa berbicara. Tapi Reddington mengungkapkan dia yakin bahwa Hastings telah ditahan selama ini, tapi tidak oleh kartel Reynoso, melainkan dia ditahan oleh seseorang yang dikenal sebagai The Judge atau The Hakim, yang selama ini The Hakim hanya dianggap sebagai mitos. But if what I believe about Hastings is true, then it would confirm that the myth is true. The judge is real. Di mana mitos yang selama ini Reddington ketahui, The Hakim yang melakukan pembalasan untuk narapidana yang dihukum secara tidak benar. Dan Reddington mengungkapkan prosesnya, para tahanan menulis surat banding mereka yang berisi siapa yang mereka rasa bertanggung jawab atas hukuman mereka yang dianggap tidak benar. Dan surat banding itu melewati sistem penjara dari napi ke napi sampai berakhir di sebuah penyimpanan buku di Monroe, Virginia. Dan setelah itu, sang hakim akan meninjau surat bandingnya. Dan jika sang hakim menganggap napi yang mengirim surat itu memang tidak bersalah, maka sang hakim akan melakukan pembalasan dendam kepada pihak yang dianggap bersalah atas dasar mata diganti dengan mata. He demands the same in return.
An eye for an eye. Kemudian scene berpindah di mana Keen memberi pengarahan kepada tim dengan mengatakan bahwa Reddington percaya bahwa Hastings telah dipenjara selama ini oleh The Hakim karena dia menahan informasi tentang saksi alibi untuk seorang pria yang dihukum karena perampokan bersenjata bernama Leonard Depp yang akhirnya harus menjalani hukuman 12 tahun. Dan 2 bulan yang lalu, Leonard Depp itu baru saja dibebaskan. Dan tak lama kebebasan Depp itu, Hastings dilepaskan juga oleh The Hakim. Dimana kita bisa simpulkan The Hakim menghukum Hastings selama 12 tahun karena Hastings membuat Leonard Depp harus menjalani 12 tahun yang seharusnya tidak didapatkannya. Detective, an appellate court judge, 2 prosecutors. Kemudian Keen mengungkapkan bahwa Reddington mengatakan ada yang lain yang telah menjadi korban The Hakim. Seorang detektif pembunuhan New York, seorang hakim pengadilan banding, dan 2 jaksa. Semuanya hilang dan diduga tewas. Dan semua yang disebutkan tadi terlibat dalam beberapa kasus di mana ketidakwajaran dituduhkan yang membuat mereka menjadi sasaran The Hakim. Frank Gordon, a civilian now, but he's a convicted killer. Di sini Keen dan Aram yakin surat banding yang dikirimkan napi untuk The Hakim diproses melalui penyimpanan buku oleh proyek literasi penjara. Dan Aram berhasil menemukan seseorang bernama Frank Gordon, mantan napi kasus pembunuhan yang bekerja di penyimpanan buku itu dan dicurigai sebagai orang yang mengantarkan surat banding para napi itu kepada The Hakim. Mengetahui itu, Cooper menyuruh Keen dan Donald untuk menemukan Frank Gordon. Find him. See if you can get anything out of him. Donald dan Keen pun mengunjungi penyimpanan buku itu. Di sini mereka diantar salah satu pegawai ke tempat tinggal Frank yang terletak di ruang bawah tanah. Tapi setelah sampai, Donald dan Keen tidak menemukan Frank. Yang akhirnya, setelah Donald menelusuri ruang bawah tanah, inilah yang terjadi. You okay? Frank Gordon menghantam Donald yang akhirnya membuatnya berhasil melarikan diri dari Donald dan Keen. Frank Gordon's photo to state federal. You're not gonna believe this. Dan setelah itu, akibat tempat tinggal Gordon ini, mereka menemukan surat banding dari tahanan di seluruh negeri termasuk penjara Supermax. Dan di antara berkas-berkas itu, ada satu yang menarik tentang seorang tahanan bernama Alan Ray Rifkin dengan stiker terlampir yang mengatakan bahwa banding telah dikabulkan. Dan ketika Keen memeriksa kasus Rifkin, dia menemukan bahwa Rifkin adalah seorang tentara Amerika Serikat, tapi dia dihukum pada tahun 2003 karena dianggap sebagai musuh yang berjuang bersama Taliban di Afghanistan. Di mana dalam perjuangannya itu bersama Taliban, dia menyerbu sebuah desa di Afghanistan yang menewaskan puluhan warga sipil. Tapi saat di persidangan, pengacara Rifkin mengklaim bahwa militer Amerika lah yang menghancurkan desa dari udara karena mengira itu adalah pos terdepan Taliban yang akhirnya menyebabkan tewasnya puluhan warga sipil. Tapi pihak militer membantahnya yang akhirnya persidangan memutuskan Rifkin bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dan ternyata eksekusi mati Rifkin itu dijadwalkan hari esok. In case you were asking about the investigating. Dan tak lama kemudian, Aram memberitahu Donald dan Keen bahwa petugas investigasi di Afghanistan pada saat itu adalah agen senior FBI yaitu Harold Cooper. The investigating officer was the senior FBI agent in Afghanistan at the time, Harold Cooper. Mengetahui itu, Keen mengingatkan Cooper bahwa dia dan jaksa dalam kasus Rifkin yaitu Tom Connelly mungkin dalam bahaya. Karena mungkin Cooper dan jaksa Tom Connelly akan menjadi sasaran The Hakim. We're not saying he's innocent, but if you or Connelly are in danger. Mendengar itu, Cooper berkata bahwa dia sangat yakin Rifkin memang bersalah. Jadi dia tidak akan takut dengan sesuatu yang memang dianggapnya benar. Dan bahkan Cooper mengungkapkan bahwa dia tidak akan bisa tidur nyenyak jika belum menyaksikan eksekusi mati Rifkin itu. You do what you need to do, but I'm telling you, Alan Ray Rifkin is guilty. Kemudian scene berpindah di mana Keen mengunjungi Rifkin di penjara. Di sini Rifkin ditemani Ruth Kipling dari Amnesty Kolektif, sebuah kelompok yang menentang hukuman mati. Dan Ruth Kipling ini ditunjuk sebagai penasehat spiritual Rifkin. Kemudian Rifkin memberitahu Keen bahwa dia mengaku bersalah karena saat itu dia dipukuli oleh Harold Cooper atas perintah Tom Connelly. Yang akhirnya dengan keadaan terpaksa Rifkin mengakuinya. Harold Cooper, he beat me under the orders of Assistant U.S. Attorney Thomas
Di sisi lain, Tom yang sedang minum di bar hotel dihampiri oleh Lucy atau Jolene Parker. Di sini mereka mengobrol panjang lebar sampai pada akhirnya Tom terbawa suasana yang memang sudah direncanakan Lucy, yang akhirnya membuat mereka bercumbu di toilet laki-laki. Tapi mereka terganggu akibat seorang anak yang ingin masuk ke toilet itu. Dan akibat itu, Tom merasa menyesal dan meminta maaf karena sudah mencium Lucy. Tapi Lucy berkata bahwa dia tidak menyesali apa yang baru saja terjadi. Dan jika Tom berubah pikiran, Lucy menunggunya di kamarnya. Dan Lucy pun pergi dengan meninggalkan kunci kamarnya kepada Tom. Room 618. Scene berpindah di sebuah peternakan terpencil di mana di sini Frank Gordon menerima telepon yang mengkonfirmasi bahwa penculikan Cooper dan Connelly akan dilanjutkan jika eksekusi Rifkin terjadi. Grab Connelly and Cooper if the execution goes down as scheduled. Dan di sini kita juga melihat Ruth Kipling, penasihat spiritual Rifkin itu ada di sini juga. Ya akhirnya kita mengetahui bahwa sosok The Hakim itu adalah Ruth Kipling. Dan Frank Gordon adalah perantara yang mengantarkan surat banding para napi kepada Kipling. Kemudian kita diperlihatkan tempat di mana Kipling menahan korbannya. Di sini Kipling sedang memberi makan korbannya, yang dimana kita asumsikan orang-orang yang hilang dan diduga tewas ada di sini. Setelah Kipling memberi makan tahanan itu, salah satu tahanan memanggil Kipling dengan sebutan ibu. Hey, mother. Di sisi Kin dan kawan-kawan, Malik melaporkan bahwa ada kejanggalan tentang kasus Rifkin itu. Dimana saat pemindahan Rifkin dari pangkalan angkatan udara ke fasilitas Alexandria memakan waktu yang seharusnya 30 menit saja. Tapi dari data log yang ditemukan Malik dan Donald, perjalanan itu ditempuh dengan 2 jam 30 menit. Dan saat di pengadilan, US Marshal yang bernama Munson yang mengawal saat itu berkata bahwa transportasi pemindahan Rifkin sesuai jadwal yaitu 30 menit. Mendengar itu, Kin berencana memastikan untuk menemui Munson US Marshal yang mengawal saat itu. We should find the marshal. Ask him directly. Cooper yang melihat dari atas Kin ingin pergi menemui Munson, akhirnya pergi menemui Tom Connelly, jaksa yang memerintahkan Cooper untuk memukuli Rifkin. Di mana di sini Cooper berkata kepada Connelly bahwa mereka mempunyai masalah tentang kasus Rifkin, yang akhirnya Cooper mengajak Connelly untuk membicarakan masalah itu. William Munson, Agent Keen, FBI. Dan di sisi Kin, saat dia menemui Munson, US Marshal yang mengawal saat itu berkata kepada Kin bahwa dia sudah menceritakan yang sesungguhnya kejadian waktu itu kepada kelompok amnesti kolektif, yang tentu saja kita bisa asumsikan bahwa Ruth Kipling atau The Hakim sudah mengetahui yang sesungguhnya dari keterangan Munson ini. Di sini Munson kembali menceritakan kepada Kin tentang yang sesungguhnya saat transportasi Rifkin itu, dimana saat itu Munson mengetahui atau mendengar bahwa jaksa Tom Connelly sangat marah karena tidak punya bukti kuat untuk menghukum Rifkin. Dan Connelly yang tak ingin karirnya hancur karena kehilangan kasus tingkat tinggi, akhirnya menyuruh Cooper untuk menjemputnya dan membawanya ke salah satu hanggar untuk menyiksa Rifkin agar mendapatkan bukti pengakuan. Dan Munson ini mengkonfirmasinya bahwa dia melihat Cooper memukuli Rifkin, yang akhirnya Rifkin terpaksa mengakui dan membuatnya harus mendapatkan hukuman mati. He beat him, yeah. I swapped out the entry log. Kita tahan dulu tentang kasus Rifkin ini karena scene berpindah di mana Cowboy akhirnya menemukan apartemen tempat tinggal Lucy atau Jolene Parker. Di mana di sini Cowboy menemukan banyak identitas palsu dan sebuah flash disk milik Lucy. Dan dari asumsi Cowboy, selama 6 bulan terakhir ini Lucy pergi ke beberapa tempat seperti Havana, Miami, dan lain-lain. Yang dimana saat itu Reddington juga ada di tempat yang disebutkan Cowboy itu. Dan kita bisa asumsikan bahwa 6 bulan terakhir ini Lucy mengikuti Reddington. Dan spekulasi terbaik yang bisa diungkapkan Cowboy bahwa Lucy ini sedang melacak seseorang dengan target kecil yang banyak atau satu target yang cukup besar. She's either got lots of little targets or one real big one. I have a witness who says he heard you order you to beat a confession out of Rifkin.
Kembali ke Keane, setelah dia mendapatkan keterangan dari Munson, dia mendatangi Cooper yang sedang bersama Tom Connelly. Di sini Keane mengungkapkan untuk menunda eksekusi mati Rifkin yang akan dilakukan hari ini. Karena setelah Keane menyelidiki, menurutnya Rifkin tidak bersalah. Tapi Cooper berkata bahwa dia tidak ingin melakukan penundaan eksekusi mati itu. Karena dia sangat yakin dengan saksinya dan bukti juga bahwa Rifkin memang pantas untuk dieksekusi. Agent Keane, Alan Ray Rifkin deserves the sentence he received for his crimes. Yang pada akhirnya eksekusi mati Rifkin pun dilakukan dengan disaksikan oleh Cooper dan Connelly dan The Hakim yang juga ada di sini. Sebelum kematiannya, Rifkin berkata kepada Cooper dan Connelly bahwa mereka sudah membunuh orang yang tidak bersalah karena Rifkin tidak melakukan yang dituduhkan terhadapnya. I didn't do it. You're killing an innocent man here tonight. Dan inilah kata-kata terakhir Rifkin sebelum kematiannya kepada The Hakim. Good night, Mother. Dimana kita bisa asumsikan bahwa Rifkin mengetahui sosok Rudyard Kipling yang sebenarnya. Setelah menyaksikan eksekusi Rifkin, Cooper dan Connelly berencana untuk kembali pulang. Di sini, Connelly mengungkapkan kepada Cooper bahwa dia sering mendengar cerita bahwa Cooper dan kesatuannya melakukan hal yang luar biasa dengan menangkap penjahat yang bahkan tidak ada di dalam radar FBI. Dan untuk itu, Connelly bertanya bagaimana bisa Cooper melakukan itu semua. Apa rahasianya? Karena Connelly juga sudah bertanya dengan orang di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa memberitahu tentang rahasia Cooper itu. Mendengar itu, Cooper hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dimana kita bisa asumsikan bahwa kemajuan Cooper itu karena dia memiliki aset rahasia, yaitu Reddington. Mengetahui Cooper yang tidak mau memberitahu rahasianya, Connelly berkata jika dia nanti menjadi jaksa agung, Connelly berjanji akan membuat Cooper memberitahukan semua tentang senjata rahasia yang dimiliki Cooper itu. When I'm Attorney General, you're going to tell me all about it. The truth about your secret weapon. Dan kemudian saat Cooper dan Connelly ingin memasuki mobilnya, inilah yang terjadi. Cooper dan Connelly akhirnya diculik oleh anak buah The Hakim karena sudah membuat Rifkin menjalani eksekusi matinya. Dan Cooper akhirnya mengetahui sosok The Hakim setelah dia dibawa ke peternakan tempat Kipling menahan korbannya. Dan di sini Kipling yang sudah mendapatkan bukti dari Munson tentang kasus Rifkin yang sebenarnya, akhirnya memutuskan bahwa Cooper dan Connelly dinyatakan bersalah karena telah membuat Rifkin menjalani hukuman matinya. I find you guilty. Di sisi Keane yang mengetahui Cooper telah diculik dan yakin nyawa Cooper dalam bahaya, menghubungi Reddington yang sedang dalam jet pribadinya karena tidak memiliki petunjuk untuk menemukan Cooper. Di sini Reddington berkata jika Keane ingin bertemu dengan Cooper lagi, Reddington menyarankan Keane untuk membuat Hastings yang terkena trauma itu mengungkapkan apa yang diketahuinya. Sementara yang jadi masalah, Hastings sampai saat ini yang bersama keluarganya belum ada mengeluarkan sepatah kata pun kepada keluarganya. Reddington yang mengetahui nyawa Cooper dalam bahaya memutuskan merubah tujuannya untuk menemui seseorang. Dembe, you better tell Edward there's gonna be a change in flight plan. Kemudian scene berpindah di mana Reddington mengunjungi seorang teman lamanya yaitu Laksamana Richard Abraham yang tidak senang melihat kedatangan Reddington. Karena Richard ini dipermalukan setelah Reddington menghilang dan berkhianat, yang akhirnya membuat karir Richard ini menurun. Dan yang lebih menyedihkan bagi Richard, dia ditinggalkan istri dan anaknya. Di sini Reddington mengungkapkan bahwa dia membutuhkan bantuan tentang kasus Rifkin yang sebenarnya. Karena Reddington tahu Richard ini masih memiliki wewenang untuk mendapatkan bukti yang sebenarnya tentang kasus Rifkin itu. Awalnya Richard menolak membantu Reddington karena akibat Reddington dia harus mendapatkan penghinaan. Tapi setelah Reddington berkata jika dia membantu masalah Rifkin ini, Reddington berjanji akan membuat karir Richard ini kembali seperti semula. Yang pada akhirnya Richard pun bersedia membantu Reddington. I'm offering you an opportunity, Richard. If you help them,
It could put you back on track. Di sisi Keen yang mendatangi Hastings, dia tidak mendapatkan petunjuk apapun karena Hastings masih mengalami trauma yang membuatnya masih tidak mau bicara. Tapi setelah Keen ingin melangkah untuk pulang, inilah yang diucapkan Hastings pertama kalinya setelah dia pulang kembali ke keluarganya. Good night, Mother. Mark, it's me. Dan akibat kata-kata Hastings itu, Keen yang mengetahui dari surat kabar yang dibacanya sama dengan kata-kata terakhir Rifkin kepada Ruth Kipling, penasihat spiritualnya. Yang pada akhirnya, Keen dan Aram sepakat bahwa Ruth Kipling sosok yang menahan Hastings selama ini. Mengetahui itu, Aram menghubungi pasukan FBI untuk mendatangi tempat tinggal Kipling, di mana Kipling saat ini ingin melakukan eksekusi terhadap Cooper dengan kursi listrik. Reddington yang sudah di dalam jet pribadinya setelah bertemu dengan teman lamanya Richard menghubungi Keen dan Donald yang sedang menuju tempat tinggal Kipling, di mana Reddington menyuruh Keen untuk menahan serangannya karena Reddington secara pribadi ingin berbicara dan bertatap muka dengan sosok The Hakim itu. Yang pada akhirnya setelah Keen dan Donald sampai di lokasi, Donald menyuruh anak buahnya untuk mundur. Dan Keen menyampaikan kepada Kipling bahwa seseorang yaitu Reddington ingin berbicara kepada Kipling tentang perkembangan kasus Rifkin yang sebenarnya. Reddington pun akhirnya bertemu dengan sosok The Hakim yaitu Ruth Kipling, di mana Reddington tersenyum karena sosoknya adalah seorang wanita. Of course. Woman. Di sini Reddington mengungkapkan bahwa dia datang untuk meluruskan tentang kasus Rifkin yang sebenarnya, di mana akan sangat disayangkan bagi Kipling karena selama ini Kipling berjuang atas nama keadilan, dan di akhir perjuangannya itu dia malah membuat kesalahan karena tidak mengetahui yang sebenarnya tentang kasus Rifkin. This is a classified Pentagon file on the Rifkin case. Di mana Reddington menjelaskan dengan bukti dari Pentagon yang baru saja didapatkannya dari Richard bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada 3 Oktober tahun 2002, perwira intelijen militer Amerika mengerahkan 1 unit pasukan dengan helikopter ke sebuah desa di Afghanistan untuk mengeluarkan aset yang identitasnya telah diketahui, dan Taliban yang bersekutu dengan Rifkin saat itu mengetahuinya. Tapi saat Taliban dan Rifkin tiba di desa itu, mereka sudah terlambat karena aset Amerika itu sudah berhasil dikeluarkan dari desa itu. Yang membuat Taliban dan Rifkin kesal yang pada akhirnya mereka membakar desa itu yang mengakibatkan puluhan warga sipil di desa itu harus tewas. Yang akhirnya agar Pentagon tidak dikait-kaitkan dengan insiden itu, mereka menutupi yang sebenarnya. Dan itulah kisah sebenarnya tentang kasus Rifkin, bahwa Rifkin dieksekusi mati bukan karena pemukulan yang dilakukan Cooper atau ditutup-tutupi, melainkan dia dieksekusi karena kebenaran. Alan Ray Rifkin wasn't executed because of a beating. He was executed because of the truth. Yang pada akhirnya akibat kebenaran yang diketahui Kipling dari Reddington, Reddington menyarankan The Hakim atau Kipling untuk menyerahkan diri karena Kipling sebenarnya memang menjunjung kebenaran atau keadilan. This has always been about justice in your eyes, not blind revenge. Which is why you're going to surrender. Dan yang pada akhirnya setelah Reddington pergi, Kipling pun menyerahkan diri kepada FBI. Cooper dan tahanan lain pun akhirnya dibebaskan. Di sini Connelly yang mengira Cooper sudah tewas bertanya kepada Cooper tentang apa yang sudah terjadi, di mana Cooper menjawab dengan berkata, "Senjata rahasiaku." My secret weapon. Dan dengan insiden yang terjadi tadi, kita mengetahui bahwa Cooper hari ini selamat dari mautnya karena Reddington. Tapi Reddington sampai mau melakukan itu semua karena ada maksudnya. Dan saat di Blackside, Reddington mengungkapkan kepada Cooper bahwa perang akan terjadi, di mana Reddington berkeyakinan serangan ke fasilitas Blackside yang dilakukan Anslow Garrick dan hilangnya Diana Fowler hanyalah permulaan. Dan Reddington sangat yakin hal-hal akan menjadi jauh lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. And I'm certain things will get considerably worse before they get better. Mendengar itu, Cooper mengetahui maksud Reddington, bahwa Reddington ingin bantuan Cooper.
Dan memang iya, tapi Reddington menjawab bukan sekarang, tapi nanti. Dan Reddington berharap saat waktunya tiba, Cooper mengingat tentang apa yang terjadi hari ini, di mana Cooper berhutang nyawa kepada Reddington. But when I do, I hope you'll remember what happened today. Dan saya asumsikan untuk kalian bahwa peperangan yang dimaksud Reddington akan terjadi dengan organisasi Kabal. Karena penyerangan Anslo Garrick itu dibelakangi oleh Kabal. Terlebih Diana Fowler adalah asisten sindikat organisasi Kabal. Sebelum Reddington pergi, sesuai janjinya Reddington meminta satu hal kepada Cooper, di mana Reddington meminta Cooper untuk melakukan sesuatu kepada Laksamana Richard yang dalam kesulitan. Karena Richard juga berperan penting tentang apa yang terjadi hari ini. Kemudian scene berpindah di mana Reddington menemui Cowboy. Di sini Reddington diperlihatkan isi flash disk yang ditemukan di apartemen Lucy, dan ternyata isinya adalah foto-foto Reddington dan anak buahnya. Di mana selama ini Lucy memata-matai Reddington. Di sini Cowboy menawarkan Reddington apakah ingin membawa Lucy kepada Reddington. Reddington menjawab dia ingin Cowboy membiarkannya saja karena Reddington ingin melihat bagaimana hasil operation yang dilakukan Lucy itu. I believe she's finishing an operation. I'd like to see how it plays out. Kemudian kita melihat Lucy sedang berada di kamar hotelnya di Orlando. Dan Tom, dia akhirnya memutuskan untuk mendatangi Lucy di kamar hotelnya. Tapi bukan untuk melakukan hubungan romantis. Melainkan Tom ingin berkata bahwa dia tidak bisa melakukan ini semua. Karena Tom sangat mencintai Agent Keen. I tell you that I can because I love my wife. Dan saat Tom ingin pergi dari kamar Lucy, sesuatu menarik terjadi. Di mana Lucy berkata kepada Tom jawaban yang salah. Di mana Lucy mengungkapkan bahwa Elizabeth Keen bukanlah istri Tom, melainkan target Tom. Wrong answer. Elizabeth Keen is not your wife, she's your target. Dan di sini kita akhirnya mulai diperlihatkan tentang sosok Tom yang sesungguhnya. Di mana setelah mendengar kata-kata Lucy itu, Tom berkata kepada Lucy, What is this? Did they send you? Really? apakah mereka mengirimmu untuk mengetesku? Dan Tom juga mengungkapkan dengan nada kesal bahwa dia mencintai Keen karena itu yang memang seharusnya dilakukannya. Karena itu memang pekerjaannya. I was in love with her because that what I am supposed to be. That is my job. Dan itulah scene penutup kali ini, dimana kita mulai diperlihatkan tentang sosok Tom yang sesungguhnya, dimana dia dipekerjakan oleh seseorang dan targetnya adalah Agent Keen yang menjadi istrinya. That is my job. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Seperti biasa, jangan lupa kalian like video ini, subscribe bagi kalian yang belum, dan saya selaku pembawa cerita pamit undur diri. Sampai jumpa wahai Aset Reddington di cerita selanjutnya. Salam.